Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Pagi ini kita kedatangan tamu, salah seorang seniman kita, penyanyi kita, yang sudah malang melintang dalam dunia menyanyi. Namanya Tua Sirait. Wah, selamat pagi Tua Sirait. Selamat pagi sang kakek. Iya, ini gimana ini masa pandemi ini, dunia menyanyi, dunia pesta kita, seperti apa ini gambarannya? Ya, saya juga menyapa dulu selamat pagi buat semua sahabat sang kakek. Ya. Senang sekali sudah bisa berpartisipasi dalam ikut di sahabat sang kakek juga termasuk narasumbernya. Baik, masalah di Indonesia ini boleh dibilang emang luar biasa krisisnya. Sebenarnya bilang bukan hanya dunia seni aja, tapi mungkin semua di berbagai bidang, semua. Ya. Tapi memang dunia entertain memang sangat terpukul sekali, sangat anjlok. Apalagi di mana-mana event-event tidak bisa dilaksanakan. Semua diundur dengan waktu yang tidak terbatas. Kemarin sudah diundur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata sampai akhir tahun ini jadi diundur semua. Sampai jadi kita juga belum bisa berpikir seperti gimana, dan nggak bisa pasrah juga, Jadi setelah pelaku seni emang bingung mau banting risting. Bingung juga mau kemana ya? mau kemana, tapi tapi namanya bakat hanya di sini. Mau dibilang pelaku seni sejati, mau nggak mau kita harus makan juga. Mau cari dunia hidup mau dari mana, jadi kita tetap juga bertahan selain memikirkan sesuatu hal. Makanya dunia seni sekarang banting setir langsung mengikuti zaman perubahan zaman digital. Lah itulah makanya dengan masuknya zaman digital kita nggak bisa menolak perubahan. Kalau kemarin kita zaman digital tidak terlalu menerima, udahlah kita kan banyak live langsung ini. Tapi sekarang dengan zaman digital, dengan adanya pandemik ini, zaman digital malah lebih booming. Malah di mana-mana tiap hari kita melaksanakan live streaming. Dan live streaming itu juga banyak menjanjikan, dan beberapa artis dari artis yang baru, artis senior, bahkan yang sedang berjalan live streaming Persatuan Artis Batak Indonesia, kebetulan saya megang acaranya, udah berjalan beberapa kali, dibikin TV Parbi gitu. Sedang berjalan dan mengalir ya. Jadi nggak mungkin diam, seniman itu nggak mungkin diam kan, dan seniman itu juga tanpa batas. Jadi kita memang memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang. Selain live streaming, maka kita juga memanfaatkan seperti misalnya YouTube. Jadi pokoknya kita berusaha dengan perubahan zaman digital kita manfaatkan. Kita nggak mungkin bertinggal diam. Kalau sinema juga nanti makan apa, kita menunggu sampai pandemi ini selesai, kita cuma nggak tahu kapan selesai. Jadi kita harus memanfaatkan perubahan zaman Jadi digital. Berarti suka tidak suka, siap tidak siap awalnya dengan kemajuan teknologi digital ini, dengan keadaan pandemi masih beruntung ada digital ini ya, bisa sebagai ekspresi. Iya, justru kita banyak memanfaatkan perubahan digital yang selama ini kita kurang memandang. Iya, apalagi dulu zaman YouTube mungkin tidak terlalu banyak tertarik jadi YouTuber karena kita selalu live terus, selalu ada event, live terus, ada event. Nah, yang sama sekali live streaming kita tidak pernah memikirkan sama sekali, malah banyak udah sekarang jadi live streaming. Buat event pun sekarang banyak pakai live streaming. Misalnya event-event pernikahan sekarang pun karena undangan terbatas,
malah jadi live streaming juga ya? Pakai live streaming. Jadi ada penambahan dari broadcast. Jadi karena banyak undangan yang tidak bisa hadir, supaya teman-temannya bisa menyaksikan. Jadi banyak mempergunakan juga secara live streaming. Jadi memang ada keberuntungan juga buat kita. Ada keberuntungan. Jadi kita nggak bisa menolak. Luar biasa. Jadi berarti nggak bisa banting setir, nggak bisa menolak, ya terpaksa menerima. Iya, jadi kita beradaptasi lah. Kita dengan makanya kita termasuk semua masyarakat mungkin dibilang kita tidak bisa menolak perubahan, termasuk seniman, dan kita memang perubahan memang harus ikutin. Kalau kita memanfaatkan album penjualan album juga sekarang sama sekali nggak ada. Ya, jadi terpaksa kita memang perubahan kita tidak bisa menolak. Jadi makanya pada saat perubahan digital dengan musim pandemi kita nggak bisa buat event sama sekali, ya udah kita memanfaatkan zaman digital yang baru. Jadi berarti jadi kecenderungan baru ya, live streaming, jadi YouTuber. Itu jadi kecenderungan ya? Ya, jadi promosi kita juga banyak di medsos. Jadi lebih banyak sekarang bermain di medsos. Jadi orang malah berusaha juga untuk YouTuber sekalipun jadi berusaha untuk memulai, kalau untuk buat jual produksi untuk langsung jual VC enggak zaman lagi sama sekali, memang enggak laku lagi. Enggak laku lagi, zaman anjlok. Kalau dulu masih pembajakan yang dilawan ya. Sekarang pandemi enggak laku lagi. Orang segan menerima barang-barang gitu loh. Oke, ini kan Tua Sirait ini berasal dari sebuah daerah turis ya, kita bilang Parapat. Itu pandangannya tentang daerah pariwisata kita juga seperti apa dalam pandangan seniman kita ini? Nah, ini secara kita lihat dari dunia seni untuk pariwisata, kebetulan tahun 80-an atau persisnya tahun 82, 83, saya sendiri sudah ikut berpartisipasi dari segi hiburan di khususnya di Kota Parapat, kota pariwisata, yang dulu setiap event ada pesta Danau Toba, ada event-event lain yang mempergunakan open stage. Kita sangat familiar untuk itu, karena kita termasuk penghibur tahun-tahun 80-an, udah ikut mengisi acara untuk dunia pariwisata. Setelah kita lihat beberapa tahun berikutnya, malah pariwisata ini agak jauh lebih mundur dari zaman tahun 80-an untuk sekarang, jauh lebih mundur. Jauh lebih mundur. Jauh, sangat jauh. Jangankan wisata internasional, wisata domestik aja sangat jauh. Kalau dulu zaman-zaman ada libur sedikit aja, libur Imlek, udah liburan 17 Agustusan, selalu ada event, selalu ada event, bahkan sampai berhari-hari ada event. Jadi kalau dilihat dari sudut pariwisata sekarang, Kota Parapat itu hanya lintas, daerah lintasan aja. Transisi. Orang mau ke tujuannya udah ke Samosir, hanya mampir dulu Parapat, nginap dulu sebentar, baru ke Samosir, baru ke Balige. Jadi memang bingung. Kalau Samosir kan dibilang Balige wisata domestik. Tapi Parapat kan sebenarnya kan udah wisata internasional. Tapi malah sama sekali malah hilang. Malah hilang. Tahun 80-an saya udah dapat plan kalau wisata Parapat itu semua kan digusur. Itu tahun 80-an. Karena dibilang 10 tahun kemudian berarti harusnya tahun 90-an, sebelum tahun 2000. Wisata Parapat itu udah persis kayak Bali, kosong di situ semua. Yang kosong di Parapat itu, yang tidak bisa digeser hanyalah museum-museum atau gereja terbesar, gereja Masjid Jamal atau masjid, pokoknya tempat ibadah yang sudah memang publik nggak bisa digeser. Tapi yang warga-warga udah harus dipindahkan semua ke daerah yang ke atas. Ke komplek Hotel Niagara sekarang. Tapi sampai sekarang nggak jadi-jadi, malah lebih terpuruk. Kalau dulu tahun 80-an, seberapa besar penduduk setempat di Parapat, sebegitu juga turis yang datang. Bule-bule. Jadi kita nggak bisa bandingkan persentase. Kalau kita ngelihat bule itu
udah biasa duduk-duduk di sana, jalan-jalan di sana udah biasa. Sekarang kita ngeliat bule, kita kayak jarang sampai kejauhan kita liatin bule dari mana. Karena langka ya. Langka sekarang. Kalau dulu segitu besar jumlahnya penduduk setempat, segitu juga bule-bule yang mampir setiap hari. Cuman kalau sekarang ada otorita dan Toba, tapi luar biasa pemerintah menggelontorkan uang untuk pembangunan pariwisata, tapi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. Jadi padahal 80-an dulu pembangunan itu kurang, tapi turis banyak. Turis sangat banyak dan Danau Toba masih sangat bersih. Bersih. Sekarang digelontorkan banyak uang, masih belum datang juga. Bule kita yang langka ini. Bule domestiknya aja bisa dihitung. Karena hanya lewat ya. Hanya lewat aja. Jadi sangat sedih kalau kita sangat sedih karena kita kan kebetulan berasal dari sana, dari Parapat, bagaimana perkembangan wisata, kita langsung ikut terjun karena kita pelaku seni ikut terlibat pada zaman itu. Atau mungkin karena itu juga, kalau kita bandingkan dengan Bali, Bali itu kan penuh dengan pertunjukan seni budaya. Atau itu mungkin juga salah satu yang perlu dibenahi di kota Parapat dan daerah destinasi Danau Toba. Ada juga faktor pengaruh, mungkin gimana lah kalau dibilang faktor seni juga mungkin ada. Kalau dulu di Parapat itu setiap malam minggu ada dunia hiburan di budaya. Di Nahornop itu ada selalu gondang, manortor, segale-gale, ada event di open stage. Tapi pada umumnya mungkin tujuan utama salah satu memang bule selain daripada seni budaya, tapi mungkin alamnya mungkin udah kurang bersahabat. Kurang bersahabat ya. Faktor dari SDM daya terima masyarakat juga mungkin kurang bersahabat juga. Kalau dulu di Parapat sekitar Samosir, kalau ibu pasaran sudah bisa bahasa Inggris pasaran, sekarang kita nggak pernah lagi dengar, nggak ada lagi yang berbahasa Inggris. Karena nggak ada lagi orang Mesir. Kalau dulu pasaran, biarpun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bahasa Inggrisnya castus-castus di pasaran. Sekarang nggak ada lagi bulenya, nggak ada lagi bahasa Inggris. Ya? Karena dulu kan terkenal juga Parapat ini, ada dulu vokal grup Ambaroba. Di Jakarta juga kan banyak artis-artis dari Parapat, ada Sostrio, ada Sisi, ada Mbisi, ini juga angkatan tua Sirait, ada Rudi, ada kan sebetulnya banyak. Ke Bali dulu kan banyak juga dari Parapat itu para penyanyi yang berkarir di Bali. Sekarang kira-kira gimana itu? Impact-nya artinya, apakah ada pemikiran dari para seniman ini untuk membuat sesuatu untuk mengembangkan pariwisata Parapat itu gitu? Memang belum kepikiran. Memang dulu kalau Parapat itu memang gudangnya penyanyi, gudangnya artis, dan pada saat era 80 90 mereka merantau, ada yang ke Bali, dan rata-rata memang kebanyakan umumnya sekarang berada di Jakarta. Ada yang ke Bali seperti letingan saya dulu satu sama-sama nyanyi di Parapat, Tongam Sirait, sekarang kembali ke Parapat, dan mereka baru bikin event 3 hari 3 malam di Ajibata, Parapat. Jadi Persatuan Artis Parapat, 3 Raja Ajibata, mereka baru bikin event. Mungkin kalau ini juga didukung pemerintah setempat. Kemarin yang dibikin pemerintah setempat yang bantu, yang dukung. Kita selaku pelaku seni, hitungannya bukan hanya uang semata, tidak hanya langsung memikirkan uang, berapa uangnya, tidak. Kalau emang pelaku seni itu butuh hidup, tapi kita nggak ada pariwisata, itu kita bisa jadi hidup. Jadi kalau dulu hotel-hotel juga hidup di Parapat, pelaku seni di mana-mana semuanya event, ada eventnya, setiap hotel ada hiburan, dari situ aja terus ada event. Sekarang boleh dibilang hotel Parapat udah lihat hari dulu kalau ada event penyanyi. Jadi teman-teman saya juga di sana yang ada vokal grupnya juga nggak ada tamu, mereka nggak nyanyi. Jadi pas kita, kalau dulu kan jangankan tiap seminggu sekali, tiap hari semua hotel itu pasti ada vokal grupnya, ada pemusiknya. Setiap hotel itu ada pemusiknya. Kalau sekarang hotel besar pun tidak tiap hari ada pemusiknya. Jadi harus nunggu dulu. Kalau nanti ada tamu bule ini datang dari mana, baru standby, baru dipanggil gitu pemusiknya. Jadi sangat luar biasa itu, menurunnya sangat jauh. Wisata dengan seni itu kan memang sangat berhubungan. Jadi kalau wisatanya nggak ada, dunia seni pun juga pasti anjlok.
Jadi ternyata bukan hanya di Jakarta yang sulit ya, di daerah turis kita juga, kampung kita itu seperti itu juga ya. Ya, beda. Seni dengan metropolitan dengan daerah wisata agak beda. Beda. Event-eventnya juga beda. Seperti di Jakarta kadang-kadang semua itu. Kalau di daerah wisata, event itu kan berhubungan rata-rata dengan wisata semua. Kita dunia hiburan, entertain untuk tamu-tamu wisata. Kalau di daerah metropolitan di Jakarta, untuk entertain itu udah segala bidang kita harus siap. Jadi ini berarti di area wisata ini bukan hanya semata-mata karena pandemi ya, memang sudah menurun dari sejak tahun 80. Iya, sejauh sebelum pandemi itu sudah sangat jauh menurun. Jauh menurun. Beda kalau di Jakarta memang di masa pandemi ini memang kita harus jungkir balik memikirkan gimana caranya supaya dunia seni juga berjalan, jangan sampai ya nggak bisa diam karena seni tanpa batas. Jadi dengan cara apapun ya kita tetap seperti live streaming tadi. Kalau di pariwisata juga nggak perlu pakai live streaming, memang kita harus biarpun dengan jaga jarak tetap bisa berjalan. Baik, para sahabat sang kakek, sangat jelas pesan dari sahabat kita Tua Sirait sebagai seorang seniman yang mungkin selama ini agak-agak gaptek lah alasannya, kurang ramah dengan digital live streaming, tapi suka tidak suka dengan pandemi ternyata harus bersedia menerima dan beradaptasi dengan teknologi digital tersebut. Terima kasih. Jadi ini berarti tidak boleh putus asa. Banting setir juga sulit, mau kemana? Tapi ini harus dilakoni, disesuaikan, dan harus berbuat sesuatu juga untuk kehidupan ini. Karena kehidupan tidak bisa bilang tidak, atau tidak boleh tidak berjalan, tapi harus berjalan. Terima kasih sahabat sang kakek. Demikian bincang-bincang kita dengan Tua Sirait, seorang artis kita yang berasal dari kota turis Perapat. Jangan lupa like, comment, subscribe konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif. Sampai ketemu dalam bincang-bincang dan tokoh berikut yang akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Sang Kakek. Luar biasa.